Saya paling ingin dan paling sangat ingin di mana di Ramadan ini banyak membaca Quran. Baik membaca secara qiraatan ya, karena membaca ayat-ayat Quran itu sudah ibadah meskipun tidak paham nilainya sudah ibadah, atau syukur-syukur membaca dan menjadi bimbingan. Saya beri contoh membaca meskipun nggak paham itu baik. Saya beri contoh begini. Ada orang yang semalaman itu jagungan sama keluarga, bercengkrama ringan. Ya bercengkrama saja, mungkin cerita masa lalu, cerita lucunya cucu atau lucunya anak. Tapi di malam itu ditulis oleh malaikat bahwa malam itu keluarga ini tidak maksiat. Tidak dugem, tidak narkoba, tidak ke tempat-tempat yang maksiat. Ini pentingnya ngaji. Jadi saya lama sekali ngaji usul fikih sama abahnya Gus Yasin, Haji Maimun Zubair. Di antara kebaikan agama ini adalah meninggalkan kemungkaran. Meninggalkan itu sesuatu yang nggak butuh modal. Kalau kita untuk dapat pahala sholat, itu kita harus sholat. Untuk pahala haji, kita harus haji. Tapi ada kebaikan yang kita tidak perlu modal, yaitu tarkul mungkarat, meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi barokahnya kita bercengkrama dengan keluarga, asik. Kalau dalam bahasa santri ya santri gayung, guyon-guyon sama teman, sama tetangga. Tapi efek dari itu atau min lawazimi dzalik, efek dari itu pasti saat itu juga kita tidak maksiat. Tahu-tahu sudah pagi, kita tidak menyaksikan maksiat di keramunan, tidak macam-macam. Nah kira-kira juga seperti itu. Kalau orang baca Quran tidak paham, setidaknya dia menyibukkan diri dengan kalamu, dengan sesuatu yang baik. Efek dari itu pasti saat itu tidak maksiat. Sehingga kalau ada orang tanya, kenapa sih Gus baca Quran tidak paham kok dapat pahala? Satu, jawabannya itu kalamu. Nomor dua, sebagian kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Dan meninggalkan kemaksiatan itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang gampang. Maka di antara kelebihannya Ramadan itu ada kalimat, ada naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu sudah ibadah. Filosofinya gimana? Di mana-mana orang tidur itu ya tidak nyuri, tidak ngerasani orang, tidak gosip, tidak melihat hal-hal yang maksiat. Jadi tidur punya nilai positif, tarkul mungkarat. Saat tidur Anda berarti meninggalkan semua keburukan. Jadi, nah kedua, ini yang lebih utama lagi, syukur-syukur bacanya itu paham. Paham itu artinya ngerti ya, sesuai kapasitas masing-masing. Saya ini mulai kecil sampai sekarang, masih ngaji Quran, juga masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Di antara cara-cara Allah untuk menjelaskan manusia, itu pakai al-amsal. Al-amsal itu maknanya analogi yang mudah difahami manusia. Sehingga di surat Waqiah misalnya, kita dari surat-surat yang terkenal, Allah itu dengan sangat mengharukan, padahal Allah adalah Tuhan. Jadi dengan sangat mengharukan ngendikan nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Mbok ya kalau nyembah yang perlu disembah itu mbok yang punya reputasi menciptakan. Intinya Allah itu ingin mengajari kita. Pertama Allah cerita tentang kualifikasi jadi Tuhan. Itu Allah sangat fair sekali. Kita misalnya baca di awal juz 26. Allah mempersilahkan orang berpikir terbuka. Sampai Allah ngendikan, Kul ara'aitum ma tad'una min dunillah, aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Oke, Anda silahkan mempertuhankan selain saya, kata Allah. Oke, Anda silahkan mempertuhankan selain Allah. Tapi aruni madza khalaqu minal ardi. Lalu yang kalian pertuhankan itu, reputasinya apa? Ketika langit diciptakan. Aruni madza khalaqu minal ardi. Orang-orang yang kalian tuhankan itu reputasinya apa ketika bumi saya ciptakan?
Misalnya orang kafir Mekah menyembah Lata, Uzza, Hubal. Apa mereka ikut menciptakan bumi? Orang Mesir dulu menyembah Fir'aun. Apakah Fir'aun ikut menciptakan bumi yang lahirnya saja di bumi? Sehingga terus dengan kesadaran-kesadaran itu, orang akan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam cerita-cerita di tafsir, salah pahamnya Fir'aun itu belum sembuh atau tidak mau sembuh. Ketika Nabi Musa ditanya, "Wama Rabbul Alamin?" Lalu Tuhan semesta alam itu siapa Musa? Nabi Musa menjawab, Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Itu Fir'aun masih bisa ngeles begini. Soal bumi kata Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahi ghairi. Setahu saya jalan-jalan di mana-mana dituhankan saya. Karena pas itu Fir'aun penguasa Mesir. Nah soal Tuhan langit kata ini yang paling parah dari Fir'aun. Juga bahaya bagi kita. Saya ulang lagi, juga bahaya bagi kita. Dia bilang ke Haman. Haman itu arsitekturnya Fir'aun yang bagian nangani bangunan. Ya Haman ibnili sorhal la'ali abdul asbab. Haman, saya bikinkan piramida yang setinggi-tingginya. Saya mau naik ke sana. Kemudian saya ingin melihat Tuhannya Musa. La'ali attali'u ila ilahi Musa. Saya akan melihat Tuhannya Musa. Apa betul ada di langit? Nah, ini sama-sama repot. Saya katakan bahaya bagi kita begini. Andaikan Fir'aun itu berkeyakinan Tuhan kita di langit dan dia naik betul, itu pasti tidak melihat Allah. Kita yang Muslim saja tidak bisa melihat Allah, apalagi Fir'aun. Dan kalau tidak melihat, dia akan berpikiran Tuhan itu tidak ada. Ini kan repot. Padahal dia bikin piramida itu supaya melihat Tuhannya Musa. Sementara Fir'aun tidak akan mungkin melihat Tuhan. Kita saja tidak mungkin, apalagi Fir'aun. Maka di sini dibutuhkan kecerdasan. Ini pentingnya Nabi. Nabi itu di antara sifatnya harus fatonah, punya kecerdasan. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jadi definisi Tuhannya langit dan bumi itu Fir'aun masih nggak mau sembuh dari kesesatannya. Akhirnya Nabi Musa beralih argumentasi. Dan itu cukup menyudutkan Fir'aun. Yaitu dengan mengatakan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Yaitu yang menuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu. Akhirnya di komunitas itu, di rapat itu, karena pas itu banyak pengawalnya, juga banyak punggawanya. Kalau sekarang mungkin ya banyak kabinetnya. Tuhan itu siapa? Musa. Yang nuhani nenek moyang kamu. Itu separuh dari pengawal Fir'aun itu banyak yang Islam. Karena kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti nenek moyangnya itu tidak punya Tuhan. Karena Tuhannya baru lahir. Ada tahun kelahirannya, ada KTP-nya, ada mungkin aktenya. Nah, ini kan jadi aneh. Makanya nyifati Tuhan dengan istilah Tuhanmu dan yang nuhani leluhur kamu. Mereka baru tersentak sadar ya. Kalau Fir'aun Tuhan, banyak Tuhannya siapa? Tuhannya aja baru lahir kemarin. Nah itu termasuk argumentasi yang mematahkan keangkuhan Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Itu juga cara-cara kita untuk mendekatkan Allah lewat membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu qiraatan wa tadabburan, membaca secara kita baca atau ya syukur-syukur dia ngenang.